Dan ini adalah awal episode ke-10 Cinta di Ujung Sajadah. Terlihat di sini Carla yang sedang berada di tempat hiburan malam. Kemudian tak sengaja ada seorang laki-laki yang menumpahkan minuman ke bajunya sehingga akhirnya Carla pun bajunya jadi basah. Dan pada awalnya Carla itu uring-uringan banget ya, marah banget sama laki-laki yang udah numpahin minuman ke bajunya. Dan pokoknya Carla itu ngegas banget ya ketika ngomong sama laki-laki itu. Tetapi terlihat laki-laki itu nampaknya sopan santun. Boleh pakai jaket gue. Bahkan laki-laki itu malah menawarkan jaket kepada Carla. Kemudian dia pun melepaskan jaketnya dan memakaikannya ke badannya Carla. Thank you, tapi lain kali hati-hati. Dan melihat sikap manis laki-laki itu, tentu saja Carla pun jadi luluh. Iya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berkenalan dan ternyata sosok laki-laki itu bernama Reza. Gue Reza. Kemudian terlihat ya Carla pun mulai tersenyum manis kepada laki-laki itu karena kalau dilihat-lihat lumayan juga. Carla. Dan kalian bisa lihat ya di sini Carla itu mulai senyum-senyum, sepertinya Carla mulai tergoda untuk bisa mendapatkan laki-laki ini. Dan pada akhirnya mereka pun menikmati malam bersama berdua. Mereka mulai akrab dan kalian bisa lihat ya mereka pun pada dugem bareng. Waduh, jangan dicontoh ya. Cuman kenal biasa. Bahkan di sini Carla itu minum-minum sampai mabuk begini. Waduh, memang benar-benar ya. Pokoknya jangan dicontoh lah yang seperti ini. Kemudian Carla mengatakan ternyata tempat ini asik juga. Seperti yang Denny bilang, tentu saja Reza kaget. Kok ternyata Carla kenal Denny. Kemudian Carla bilang kalau Denny bukan tipenya, tetapi tipe dia itu kayak Reza. Kemudian melihat kondisi Carla yang seperti ini, kemudian Reza pun menawarkan untuk ngantarin Carla pulang karena Carla itu udah mabuk berat. Dan di sini Carla itu memang sengaja banget ya, pengen banget deket-deket sama laki-laki itu biar dia itu nganterin Carla pulang. Gue masuk ya. Kemudian sampailah Carla di rumah, tetapi karena jalannya sempoyongan, Carla itu pokoknya pura-pura terjatuh gitulah biar dapat perhatian dari Reza. Masih pusing ya kepalanya? Dan benar saja kemudian Reza pun menolong Carla kemudian mengantarkannya sampai ke depan rumah ataupun ke dekat pintu. Mama ngomong-ngomong ke Reza. Tetapi ketika Carla sudah sampai rumah, di sini malah Reza itu dimarahin sama Mama Ratih. Mama Ratih ngomel-ngomel karena Carla pulang dalam kondisi mabuk seperti Jangan ini. bikin yang jadi salah paham. Kemudian terlihat Reza yang sopan santun, dia pun meminta maaf kepada Mama Ratih. Bener-bener sopan banget ya, tetapi kenapa gaulnya di dunia malam ya? Banget bikin mama stres. Kemudian setelah Reza pulang, Carla pun kena omel-omel sama Mama Ratih karena udah bikin stres. Jumat itu wajib. Kemudian adegan berpindah kepada Fauzan yang sekarang ini lagi ngobrol sama Ayu. Ayu mengatakan kalau Jumat itu wajib sholat Jumat dan wajib bagi laki-laki. Laki-laki yang muslim. Dan ketika melihat Ayu berkata-kata seperti ini, Fauzan pun jadi teringat akan rindu. Jatuh tak pernah jauh dari pohon. Karena ternyata Rindu dan juga Ayu memiliki kemiripan, sama-sama menasehati untuk sholat Jumat. Kemudian Fauzan pun jadi teringat akan masa lalunya ketika masih bersama dengan Rindu. Pada waktu itu Fauzan pulang cepat dan ingin menghabiskan waktu Jumatnya bersama dengan Rindu seharian. Tetapi kemudian Rindu pun mengingatkan kalau hari ini hari Jumat, jadi laki-laki harus sholat Jumat. Apa manja-manjaan sama suami kamu? Terlihat waktu itu Fauzan benar-benar lagi pengen manja-manjaan sama Rindu. Tetapi Rindu mengatakan, oh tidak bisa karena ini hari Jumat. Sholat Jumat kan? Karena memang sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Akhirnya Rindu mengingatkan supaya Fauzan untuk segera bersiap-siap. Mau pergi sholat Jumat. Kemudian Fauzan pun mengatakan kepada Ayu, oke kalau papa akan pergi sholat Jumat. Dan terlihat Ayu pun begitu sangat senang. Ini bagus sih. Kemudian Ayu pun memilihkan baju untuk sang papa dan ketika melihat Ayu, lagi-lagi Fauzan pun jadi teringat akan Rindu ketika memilihkan baju untuknya. Kayak manapun kan tetap ganteng. Dan memang benar-benar ya di masa lalu itu semuanya begitu sangat indah, begitu sangat manis, begitu manjanya Fauzan kepada Rindu. Tetapi begitulah ya, masa lalu hanyalah masa lalu, tetapi kelihatan banget ya di masa lalu Rindu begitu bahagia. Ngapain sih aku mikir kayak tadi? Kemudian Fauzan pun tersadar dari lamunannya, dia pun berpikir ngapain sih aku mikirin Rindu. Apa pakai baju koko yang ini? Kemudian Ayu pun mengambilkan sebuah baju koko untuk sang papa dan kelihatan banget ya di sini Ayu seneng banget papanya mau sholat Jumat.
Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Hafiz yang nampaknya juga bersiap-siap untuk sholat Jumat. Dan kelihatan ya sekarang ini Denny dan anak buahnya mau beraksi mencelakai mereka. Dan ternyata biang keroknya Denny ya. Denny menyuruh anak buahnya untuk membuat mobil itu remnya jadi blong. Kemudian sholat Jumat pun sudah dilaksanakan. Terlihat ya di sini Fauzan itu udah selesai sholat Jumat sementara Ayu ternyata menunggu sang papa. Kemudian Fauzan pun menengok ke arah Ayu. Tentu saja adem banget rasanya ngeliatin Ayu di tempat itu yang masih setia menunggu sang papa. Di bumi ini Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Fauzan yang sedang mengisi khutbah Jumat. Ya ternyata di sini belum selesai ya. Sudah mulai khotbahnya. Sementara itu terlihat Rindu yang berada di luar masjid. Rindu mempersiapkan makanan untuk berkah Jumat. Waduh kok berkah Jumat sih? Jumat berkah ya. Kemudian Rindu pun mengeluarkan makanan dari mobil box itu satu persatu. Rindu nggak tahu ya kalau tadi mobil box itu rapnya udah dibikin blong sama anak buahnya Denny. Kemudian seusai sholat Jumat terlihat Hafiz yang datang. Kemudian mereka pun membagi-bagikan makanan itu kepada para jamaah yang datang di sholat Jumat itu. Dan suasananya begitu sangat menyenangkan. Mereka berbagi makanan, berbagi Jumat berkah. Aku bisa pulang sama supir. Dan ternyata karena Hafiz harus duduk-duduk bersama dengan anak-anak karena ada keperluan, ada yang pengen duduk bareng dengan Hafiz. Akhirnya Rindu pun pulang duluan bersama dengan Pak Sopir. Jadi pada akhirnya mereka itu pulang berdua ya. Di sini Rindu dan juga Pak Sopir. Sementara Fauzan masih berada di masjid itu untuk memenuhi permintaan anak-anak duduk-duduk bareng, ngobrol-ngobrol ya, mungkin ngobrol-ngobrol tentang agama. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan karena sekarang ini Ayu dalam bahaya. Mobil itu remnya udah dibikin blong sama anak buahnya Denny. Bener-bener Denny tega banget. Nah tentunya pasti makin penasaran kan kira-kira apa lagi nih yang bakal terjadi. Pokoknya kalian stay tune terus aja, nonton terus Cinta di Ujung Sajadah. Simak kelanjutannya bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.